Ada skala prioritas. Oh. Nah, untuk menentukan skala prioritas itu apa ukurannya? Nah, lalu kan dibuatlah studi-studi oleh tentang apa sebetulnya kebutuhan mendasar masyarakat. Pembangunan ini memang ya sudah dilaksanakan, ya kita lihat sebagai masyarakat ya mudahan eksperimentasinya pas gitu. Dan terbukti bahwa dalam minggu-minggu ini JJS itu sendiri dinyatakan dalam tanda kutip mengalami kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran yang diinisiasi oleh jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Masih kita di Edme Cafe, Jalan Pramuka, Semanda, Banjarmasin. Kali ini kita bicara tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang di hari-hari sekarang menjadi diskusi yang menarik ketika menyoroti sejumlah program, sejumlah proyek yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk misalnya di Banjarmasin beberapa waktu lalu misalnya menyoroti soal pembenahan aksesoris jembatan Pasar Lama. Kemudian sebelumnya bicara tentang pembangunan rumah dinas dan segala macam. Nah, kalau kita bicara APBD biasanya kan ada kaitan dengan soal bagaimana visi misi kepala daerah yang turun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD, yang itu kemudian bagaimana membelanjakan APBD dalam 5 tahun dalam satu periode kepemimpinan dalam rangka sekali menuju visi misi seorang kepala daerah, entah dalam konteks kota, entah dalam konteks gubernur. Seperti biasa sudah hadir yang pertama ada Pak Prof Harin Mujad. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita di edisi yang agak lengkap. Kemudian juga ada Bang Dani. Assalamualaikum Bang Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga hari ini? Lama sehat. tidak ngopi. Siap. Oke. Kemudian juga ada Bang Muhammad Jajidi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat juga hari ini Bang. Alhamdulillah sehat. Ini kita kemarin terlibat dalam ekspedisi Batang Banyu. Iya. Ya, hari ini kita ketemu lagi. Oke, sehat Bang Jidi. Alhamdulillah sehat. Bang Jidi, Bang Dani, Prof, kita hari ini bicara tentang APBD. Bicara APBD kan bicara tentang bagaimana mencapai visi misi seorang kepala daerah. Pertama saya ke Dani dulu. Dan ini kan menjadi menarik diskusi soal APBD ini. Bagaimana prinsip dalam tata kelola APBD kan harus sangat hati-hati. Harus betul-betul menyasar tujuan ketika dalam sebuah program, dalam mata anggaran itu dia akan menyasar apa, targetnya apa. Maka kemudian kan dalam pembahasan APBD selalu diawali dengan kebijakan umum anggaran, KUA, kemudian KUA dan BPAS prioritas plafon anggaran sementara, baru kemudian menjadi rancangan APBD, baru disahkan menjadi APBD. Dani. Oke, mungkin bisa kita mulai dengan slogannya ya. Banjarmasin Baiman. Betul. Barasih Tuan Nyaman. Tapi kira-kira Baiman saat ini mempresentasikan nggak ya dengan konsep penyusunan RPJMD dan sebagainya. Kalau penyusunan RPJMD-nya sendiri mungkin bisa dikatakan. Nah, yang jadi permasalahan eksekusinya, apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak? Kita mengingat kita mengingat visi misinya Pemko Kota Banjarmasin yang mana berfokus ke tiga hal, yaitu penanganan revitalisasi sungai, yang kedua memberdayakan UMKM, pembangunan pembuatan wirausaha baru WOB ya. Terus yang ketiga apa ya? Masih ingat? Ya, sungai, wirausaha baru. Rasanya itu lebih kepada pengembangan kota Banjarmasin ke kota yang smart city, digital. Jadi Bang Rasidi, fakta yang terjadi saat ini mungkin bisa kita katakan lebih kepada menginterpretasikan ataupun menafsirkan RPJMD yang telah dirancang oleh penggawa pemimpin kita kepada pelaksanaannya di lapangan. Langsung aja nih ke persoalan yang mengambil emosional kota Banjarmasin aja masyarakatnya. Apa hubungannya sebuah film
apa hubungannya sebuah film untuk bisa menciptakan ataupun bisa mewujudkan dari 3 visi utama dari 20 program unggulan tadi. Ini film ini maksudnya film JSS. Iya. Kita perjelas saja ya, film JJS yang mana katanya film itu bisa memberikan sebuah booster terhadap dunia pariwisata, yang mana orang melihat film JJS itu bisa datang ke kota Banjarmasin. Kalau kita simpelnya gini, kalau kita berkaca dengan konsep film apa namanya, film yang baru sekarang, bukan yang 3-4 tahun yang lalu di Provinsi. bukan yang mana? yang Pelangi apa? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Ya. Kalau kita membandingkan dengan konsep Laskar Pelangi itu agaknya sangat miris, Prof. Di sana akibat efek film tingkat kunjungan pariwisata sangat meningkat. Akibat kunjungan wisata yang begitu masif itu mendongkrak UMKM-nya. Ya. Tapi fakta yang terjadi di Banjarmasin dengan dibentuknya dibikinnya film JJS itu, kita tidak merasakan tidak merasakan efek yang diinginkan gitu loh. Dan terbukti bahwa dalam minggu-minggu ini JJS itu sendiri dinyatakan dalam tanda kutip mengalami kerugian, yang mana targetnya 6 miliar sekian. Target maksudnya target untuk menutupi biaya produksi nih. Artinya dilihat dari jumlah penonton. Iya, dilihat dari jumlah penonton. Terbukti yang sampai saat ini cuma 30.000 penonton aja yang menghasilkan 1,2 miliar saja gitu loh. Dari biaya 6, dari 6, sekian lah. Kembali lagi ke RPJMD, ini sesuai atau tidak sesuai, atau ada kekeliruan dalam rangka mengeksekusi apa yang namanya RPJMD itu. Mungkin itu dulu. Dan kan kalau kita bicara tentang film JSS itu kan Jendela Seribu Sungai ya. Kan ini ada hal yang menarik juga, misalnya diskusi teman dia anggota DPRD Kota Banjarmasin, anggota Banggar, kan menghitung keuntungan dari film itu tidak hanya semata soal berapa rupiah yang masuk yang tadi Dani bilang, tetapi ada dampak yang intangible yang tidak terhitung. Misalnya orang semakin mengenal, yang tadi kata Dani, orang semakin mengenal Banjarmasin, pariwisata kita semakin dikenal orang, misalnya termasuk UMKM kita yang tumbuh misalnya. Nah, kalau alasannya itu bisa terima nggak sih? Bisa. Cuman kita selain melihat indikator yang lain, kita mengambil satu poin aja indikatornya tentang pemenuhan ataupun target penonton gitu loh. Kalau dikatakan film itu sukses dari segi biaya, itu menutupi biaya modalnya. Penonton yang ditargetkan melebihi dari jumlah nominal yang dimodalkan. Itu kalau bisa kalau kita dikatakan itu sesuai dengan target. Tapi gini, ini mohon maaf, ada selintingan di dalam dalam eksekusi JJS itu sendiri. Pertama, dalam film tersebut tidak menggambarkan secara benar kondisi Kota Banjarmasin. Ada yang mengatakan, oh itu terlalu editnya powerful, yang mana air sungai yang seharusnya coklat timbul jadi biru, gitu loh. Nah, terus juga ada ya sedikit-sedikit selintingan lah. Nah, yang parahnya gini, dalam 30.000 penonton itu termasuk masyarakat yang dimobilisasi untuk menonton itu. Mohon maaf, kita buka saja data. Setiap sekolah, setiap satuan dinas dan sebagainya itu dimobilisasi untuk menonton film tersebut. Bayangkan, lebih baik kita gunakan anggarannya untuk ke poin-poin yang lebih. Nah, ibaratnya mudah-mudahan itu bukan semacam program mesti lihat lah. Artinya bisa kita tangkap salah satu kritik Dani adalah soal satu, apakah tepat anggaran atau tidak. Kemudian yang kedua, apa efeknya, dampaknya berpengaruh positif banyak tidak antara biaya yang dikeluarkan dengan tadi untuk Banjarmasin. Ini kan salah satu sudutnya yang mencermati soal JSS. Sekarang saya ke Bang Jidi. Bang, sebagai warga Kota Banjarmasin juga kita misalnya melihat kondisi Banjarmasin hari ini. Ada APBD yang kemudian itu kan turunannya adalah untuk bagaimana melaksanakan janji-janji pemerintah, visi misi yang turun dalam RPJMD.
Dani menyoroti soal film. Kalau kita lihat Banjarmasin hari ini, Banjarmasin kan sebagai kota seribu sungai, kota dagang, kemudian pernah disebutkan sebagai gerbang ekonominya Kalimantan, jauh bahkan sebelum kita bicara ibu kota negara IKN, betul. Nah, tapi melihat kondisi Banjarmasin hari ini, Bang Jidi, bagaimana melihatnya? Ya, kita sebagai warga sipil biasa Bang, kalau lihat Banjarmasin, ya saya lihat selama pribadi selama 10 tahun ini pembangunannya terutama ya, pembangunannya ya lebih banyak ke infrastruktur Bang. Infrastruktur jalan baru, ada lingkar selatan ke utara, terus juga akses-akses yang dari pemukiman yang baru-baru sekarang tumbuh gitu. Cuma dari segi saya lihat dari segi bisnis itu masih kurang efektif ya. Karena akses itu mereka juga untuk mobilisasi ke daerah yang baru itu jalannya sudah masih belum efisien untuk dilewatin untuk perdagangan. Jadi masih banyak perlu karena kita di Banjarmasin ini memang saya lihat itu untuk infrastruktur jalan memang tinggi gitu Bang. Karena kita kan rawa, Iya, betul. sungai, jadi memang perlu anggaran besar ya, untuk bisa terkoneksi lah dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Kan transportasi barang terutama kan itu gimana caranya dalam sekian jam harus sampai ke titik tujuan. Jadi selama ini kan kayak pelabuhan juga kita Banjarmasin termasuk pelabuhan utama lah. Ya, yang ramai. Yang ramai dibandingkan kayak Kalimantan Tengah. Terus juga ke mana kita ke Ponti. Banyak kan mereka udah masuk ke Banjarmasin yang aksesnya bisa langsung lewat darat gitu. Itu menurut saya secara ini. Ya, artinya Bang Jidi, kalau kita melihat Banjarmasin kan sering menyebut sebagai kota dagang dan jasa. Tadi kan menyinggung soal pelabuhan misalnya Bang Jidi. Ujung Murung itu kan dari dulu menjadi pusat ekonominya Banjarmasin kan. Tapi sampai sekarang kalau kita lihat nyaris tidak banyak perubahan di situ. Termasuk pasar lama yang berdekatan yang tadi disinggung Dani kan, yang aksesorisnya itu akan didandani sebegitu mahal untuk mempercantik pasar lama gitu. Jembatan pasar lama gitu. Ini gimana tanggapan Bang Jidi? Kalau kita lihat ya anggaran jembatan yang sudah berumur ya, nggak tahu berumur berapa Bang? Kalau jembatan pasar lama itu dari tahun berapa tuh? Ya, zaman Jepang. Nah, 40-an lah, 40-an. 40 gini. Ya dengan biaya segitu besarnya cuma untuk aksesoris Pak. Iya. Jadi kalau kita sama umum nih, saya masyarakat umum, kenapa nggak dikalikan 2 kali anggaran itu bisa bikin jembatan baru yang didesain dari awal? Yang di situ kita lihat kan kebanyakan nggak bisa juga untuk angkutan besar juga jembatannya. Ya letaknya sih tengah kota gitu ya. Jadi kalau kita lihat, saya lihat juga pemandangannya kurang. Sekarang mungkin ke depannya mungkin dari pemerintah mereka nata-nata kanan kirinya Bang. Kan pemukiman sebelah kiri pasar, sebelah kanan masih ada kampung Sasirangan yang perlu itu ke depannya mungkin siringnya yang agak bagus nanti biar merata lah semua. So, pembangunan ini memang ya sudah dilaksanakan. Ya kita lihat sebagai masyarakat ya mudahan eksperimentasinya pas gitu. Oke. Sekarang saya ke Pak Prof Haden. Pak Prof, kalau kita mencermati bagaimana belanja APBD itu kan ada prinsip efektif, efisien, kemudian ekonomis. Dan APBD itu kan prinsipnya ketika dia dibelanjakan, dia kan akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi di sebuah daerah. Perputaran fiskal APBD itu sangat luar biasa pengaruhnya Pak Prof. Misalnya kalau kita mendekati Lebaran, pembayaran THR itu begitu luar biasa pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sama ketika proyek-proyek pemerintah yang didanai dengan anggaran APBD, ketika itu berjalan misalnya, itu kan luar biasa juga pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika satu proyek dikerjakan, dampaknya kan luar biasa Pak Prof. Nah, kalau kita melihat tadi ada beberapa program pembangunan yang dilakukan, ada tadi soal yang tidak prioritas, ada hal yang harusnya diutamakan. Kalau Pak Prof mencermatinya bagaimana kalau Banjarmasin? Jadi kan prinsip dasarnya gini kan, kalau kita kaya tidak ada masalah ya. Kalau kita kaya, apapun bisa kita bangun. Persoalannya ya kita uang pas-pasan, bahkan kurang kan. Masih sangat bergantung dengan dana pusat. Karena itu hati-hati belanja. Lalu ada skala prioritas. Nah, untuk menentukan skala prioritas itu apa ukurannya? Nah, lalu kan dibuatlah studi-studi oleh tentang apa sebetulnya kebutuhan mendasar masyarakat, gitu kan? Nah,
Yang mana yang kebutuhan dasarkah yang mau dipenuhi oleh oleh pemerintah? Apakah yang aksesoris kah? Artinya kita ini kan sandang pangan kah? Atau cuma jam tangan, perhiasan kah? Nah itu hati-hati karena kita uang pas-pasan. Beda kalau nanti kata Pak Prof kita berlebih. Nah berlebih ada masalah. Karena pas-pasan itu lalu jadi apapun yang ingin dibelanjakan itu harus terukur dan memang kebutuhan real masyarakat. Nah, sebetulnya rancangan aturan yang dibuat tuh sudah tepat. Misalnya lah, masing-masing SKPD dapat pagu berapa, gitu kan? Iya. Nah, dari pagu itu kamu belanja apa? Belanja ini. Tidak bisa setiap SKPD itu menulis kami belanja ini, kami belanja tanpa didukung oleh data. Nah, misalnya, misalnya lah dia ingin membangun jalan, harus ada foto jalan, ini ditakah jalannya, harus ada kajian-kajian bahwa ini penting. Agar anggaran pagu yang diberikan itu tidak liar penggunaannya. Ya, tadi kan efisien tadi kan. Kita ini memang uang pas-pasan tadi kan. Iya. Kalau orang kaya tidak ada masalah. Nah, karena itu terutama janji lah. Kan wali kota itu kan pada saat pada saat kampanye pertama, dia kan kampanye di hadapan anggota dewan. Nah, menyampaikan visi misi. Dan itu dibukukan. Lalu pada saat dia menang, siapa yang menang, lalu dijadikan perda. Nah, janji-janji itu yang utama harus dilaksanakan dan sudah diperdakan. Jadi tidak boleh melenceng dari janji itu. Tidak boleh melenceng dari janji. Wah, dihukum Tuhan. Tapi gini bro, kita berjanji, cuman menafsirkan janjinya itu kadang-kadang berbeda. Sama halnya dengan pembahasan masalah aksesoris jembatan. Di ranah legislatif itu memberikan tafsirannya bahwa aksesoris itu cuma sekedar penambahan komponen dasar jembatan, ya ibaratnya bisa dikatakan pelapisan aspal, lampu dan sebagainya, bukan membangun suatu yang baru seperti air mancur. Karena di definisi jembatan ya air mancur itu satu perbedaan. Nah kira-kira jadi apa? tidak masuk di aksesoris? Ya tidak bisa kita masukkan dalam kategori aksesoris. Misalnya dia hanya properti tambahan nggak bisa. Jadi kan dia lihat dari harga ya. Cara memandangnya itu loh. Nah, kan Mbak, kita terlepas soal terminologi bahasa. Dari harga, kalau harga pokok lebih besar dari harga aksesoris, kenapa tidak pokoknya yang kan tadi ini? Kenapa tidak jembatannya dibangun? Itu sama mungkin perbandingannya kan mau beli sangkar burung dan burung. Harga burung lebih mahal dari harga sangkar burungnya. Nah, itu jadi semuanya terukur. Dan alat ukur itu bukan hanya bagi Pemda, bagi wali kota, tapi juga bagi dewan. Dewan ketika memberi persetujuan harus menggunakan alat ukur itu. Jangan asal setuju saja kan. Ini uang rakyat nih. Ini kan mewakili rakyat. Jangan sampai kepercayaan rakyat itu disia-siakan ya. Asal ketika ditanya, nah ini yang bahayanya ketika ditanya, tahu nggak apa? Nah, yang dibelanjakan tuh. Iya. Nah, yang kamu setuju. Yang setuju itu belanja apa itu? Ya tadi kan tafsir. Nah, itu jadi masalah. Pak Prof, artinya kan di Dewan itu kan ada 3 fungsi yang melekat. Fungsi budget, fungsi legislasi, dan fungsi kontrol. Nah, harusnya tadi ketika bicara anggaran, jangan-jangan tadi misalnya Dewan sendiri tidak jauh masuk ke situ. Padahal kan antara Banggar dan TAPD, tim anggaran pemerintah daerah kan berdiskusi soal ini mata anggarannya ini. Kemudian digunakan untuk apa kan sampai sedetail itu kan Pak Prof? Iya. Coba kita lihatlah ini sekarang ini kan ada PP 12 2019. Itu pelaksanaan dari Undang-Undang 23 2014 tentang Pemda ya. Tentang Pemda. Nah, di dalam PP itu kita lihatlah proses sampai terjadinya Perda APBD
itu panjang. Ah. Nah, dan bagian terbesar itu tahapan tuh ada di dewan. Ada di dewan. Karena kalau dewan tidak setuju tidak bisa. Oh tidak, dewan tidak setuju tidak bisa. Karena maka digunakan tahun anggaran sebelumnya. Dan itu pernah terjadi di salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan ketika dewan tidak mau menyetujui. Artinya sesungguhnya posisi DPRD sangat powerful, sangat kuat di situ. Prof, kalau tidak sesuai misalnya APBD yang dibuat itu tidak sesuai dengan janji visi misi, kemudian tadi misalnya ada hal yang tadi kata Dani entah soal tafsir dan segala macam, APBD itu bisa dipersoalkan nggak oleh masyarakat? Iya, masyarakat kan diminta di dalam undang-undang apa? Undang-undang Pemda kan, masyarakat diberi ruang untuk berperan serta dalam proses pemerintahan, termasuk penyusunan APBD kan. Dan kalau ada masyarakat, ingin bertanya, dibuka, harus transparan. Ini sekarang kan di sini nih, Pak, untuk menghindari penyalahgunaan kan transparansi itu kan sesuatu yang urgen sekarang kan. Nah jadi semestinya buka aja ke masyarakat. Suruh masyarakat beri kesempatan masyarakat mengkritisi. Kan ini kan sudah di beberapa media online kan sudah ada kritik-kritik nih kan. Nah kritik-kritik itu jangan diredam atau kritik itu dijelaskan. Nah penjelasan itu pun sampai ke rincian pembiayaan kan. Nah, mungkin misalnya tepat lah, tapi biayanya terlalu besar. Nah itu kan tidak tepat juga kan. Artinya wajar kalau kemudian orang bertanya, tidak lantas kemudian ketika orang bertanya diancam dengan somasi. Nah itu kan misalnya lah, oke lah, karena situ biasanya gelap, ya akses lampu aja sudah. Berapa deh biaya lampu kan? Semiliar aja nggak sampai itu. Sampai ratusan miliar. Ini kan AK ini kan kada masuk akal gitu akal siapa yang dipakai nggak tahu gitu. kurang apa dari segi kepatutannya itu mungkin agak sedikit kurang ya. Karena dengan dana 11M kita bisa mempercantik kawasan yang ada di sekitar pasar kawasan lama. Pasar lama yang jual nasi kuning dan sebagainya. Itu kalau ditata dengan jumlah yang angkanya besar sekitar 11 itu luar biasa. Nah juga ini Bang Rasidi mungkin ada sedikit perlu kita bahas juga bahwa dalam rancangan RAPBD di Kota Banjarmasin ini rata-rata ya kalau waktu di pembahasan kami itu memperhatikan dinas yang di kota dinas yang menghadiri di pembahasan itu kadang mereka baliknya jam 2, jam 3, jam 4, jam subuh gitu loh. Bahkan ada yang maraton, paginya ya juga, siangnya ya juga, sorenya juga, malamnya juga. Sekarang gini, kalau memang itu prosesnya bisa diatur sedemikian rupa, kenapa harus sampai subuh gitu loh? Kita tahu kan, membayangkan kondisi manusia itu seberapa sih efektifnya gitu loh. Jadi jangan sampai keterbatasan waktu yang memang bisa di-manage secara baik itu menjadi celah yang mana mungkin yang kita saksikan beberapa minggu yang lalu bahwa ini anggaran sudah dibahas dan sudah disetujui oleh anggota dewan. Nah, ternyata di anggota dewannya sendiri bilangnya kami tidak mengetahui bahwa anggaran pengadaan air mancur itu sekian besarnya gitu loh. Nah gitu Bang Rasidi. Tapi mungkin kan tadi kata Pak Prof Hadin kan harusnya itu dibahas rigid kan, apalagi ketika DPRD, Banggar, kemudian dengan pemerintah daerah, TAPD kan bersama-sama membahas. Misalnya Banjarmasin misalnya APBD-nya di plot misalnya di angka 2,6 triliun misalnya. Nah, turunan 2,6 triliun itu apa saja? Kemudian mata anggarannya apa, biayanya apa kan harus sampai ke sepengetahuan kita kalau memang ada kesalahan mohon diperbaiki atau di apa? Sepengetahuan kita di pembahasan rancangan APBD-nya sendiri itu tidak bisa menyentuh ke yang realistiknya gitu loh. Maksudnya ini pengadaan A. Nah, di pembahasan di DPRD itu tidak bisa langsung menyentuh barang A itu seperti apa gitu loh. Bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, konstruksinya seperti apa. Itu sepengetahuan kita itu tidak bisa, bukan tidak bisa ya. Entah waktu keterbatasan waktu atau memang tata
tertib untuk pembahasan itu tidak mengatur gitu. Artinya kita tidak tahu sampai detail itu apakah masuk, kan kira-kira sampai tingkatannya tuh, sampai di satuan mana kan itu kita tidak tahu itu kan. Karena itu persoalan di antara Banggar dan TAPD. Ya. Saya kembali ke Bang Jidi. Ada angka 6 miliar untuk film, kemudian 11,8 untuk aksesoris jembatan Pasar Lama. Sementara kalau kita diskusi tadi, jangan-jangan ada banyak hal lain yang lebih utama dilakukan. Nah, kita sering menganggap misalnya, jangan-jangan ini mengusik keadilan. Mengusik ketika anggaran itu bukan soal misalnya jangannya ada yang lebih tepat duluan yang harus kita lakukan nih misalnya Bang. Jadi gimana? Ya anggaran film ya 6 miliar. 6 berapa sih? 6 lebih ya? 6 lebih. Terus aksesoris untuk jembatan Pasar Lama 11,8. Ya digabungin kan 20-an doang. Betul, iya. Itu kita berarti kan ya perekonomian ya, terutama perekonomian di luar negeri, berdampak juga ke kita di Indonesia, terutama untuk Kalimantan Selatan juga. Ya gimana ya, saya lihat apakah ada di komisi yang lain yang memang budget mereka tuh ada yang lebih tepat gitu untuk masyarakat, untuk kemakmuran, untuk masyarakat yang memang di masyarakat gitu kan, ya istilahnya cari kerja juga mereka mungkin sehari untuk makan sehari lagi gitu. Jadi lebih banyak ya mungkin saya lihat secara pribadi gimana bisa nggak dari sekian itu bisa untuk masyarakat yang memang benar-benar yang bisa dibantu oleh masyarakat ada dari pemerintah gitu. Bang, jadi artinya jangan-jangan ada hal yang lebih urgent. Kalau tadi istilah istilah Pak Prof Hadin kan ada hal yang lebih utama dilakukan dibandingkan harus mengurus ini misalnya. Kan kita ada urusan pilihan. Beda kata Pak Prof Hadin kalau uang kita tuh banyak. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu ya, Bang? Iya, benar. Soalnya kan dananya ngepres ya, Bang ya. Istilahnya dana proyek sekian, infrastruktur kan mungkin untuk pariwisata, ini kan semua ada bagian-bagian ya kata Pak Hadin tadi. Jadi gimana maksudnya kalau kita tuh lihat secara umum itu masyarakat tuh bukannya diberi pandangan yang wah gitu tentang kota sekian, sedangkan orang mikirnya ke sana tuh jalan-jalan ya istilahnya silaturahmi juga kan. Kalau kita lihat itu mereka juga nggak ada efek untuk bisnis, mereka bisa ada usaha di situ. Iya. Nah itu paling bisa buat tempat jualan mereka kan, bisa bantu ekonomi ya, cuma sederetan itu loh Bang yang bisa tempat buat mereka. Makanya kita berharap anggaran sebesar itu harusnya bisa menstimulan pertumbuhan ekonomi masyarakat, misalnya ekonominya bisa berputar, bisa tumbuh, itu yang harusnya bisa lebih dirasakan. Iya. Pak Prof, tadi kan kita punya keterbatasan anggaran. Kemudian kalau kita baca data misalnya, banyak daerah di Kalsel, ini di Indonesia termasuk di Kalsel misalnya, kita kan masih sangat bergantung dengan fiskal, kita masih bergantung dengan dana transfer dari pusat. Nah, sementara tadi misalnya, ketika APBD itu digunakan, kita berharap kan manfaatnya ada banyak nih. Efeknya luar biasa, misalnya ada pertumbuhan ekonomi dan segala macam misalnya. Belum lagi kalau kita bicara APBD, berdasarkan data Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kalimantan Selatan, di Kalsel itu belanja pegawai kita mencapai angka 35,49%. Dan sementara kalau dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, itu maksimal hanya 30%, Pak Prof. Artinya betapa besar biaya kita hanya untuk urusan itu. Belum lagi urusan mandatari budget, pendidikan wajib 20%, kemudian kesehatan, infrastruktur. Maka ruang fiskal bagi seorang kepala daerah untuk mencapai visi misi, dengan segala keterbatasan dari Pak Prof Hadin bilang, harusnya lebih hati-hati. Iya. Ya, jadi kan ya memang jumlah lah Pak. APBD kita ini kan banyak menyusuk ya. Iya, betul. PAD lebih kecil dibandingkan dana transfer. Nah, itu artinya kemampuan ekonomi daerah kita kan masih rendah dibandingkan kebutuhan, ya kan? Nah, ini aja sebetulnya sudah memberi tanda bahwa kita hati-hati dan belanja. Nah, yang namanya asesor itu orang hendak menunjukkan kekayaan, kelebihan. Kamu kan jam tangan Rolex misalnya. Nah, itu hendak menunjukkan bahwa kita kaya gitu kan.
Asesor itu kan fungsinya Definisi dari aksesoris ya. aksesoris kan. Artinya harusnya kalau dia sudah menggunakan aksesoris yang seperti itu tadi, dia harus selesai dengan urusan dasarnya. Iya, selesai urusan dasarnya. Nah, karena itu kalau ada masyarakat, nah dengan pembangunan yang arah itu merasa dirugikan, yang semestinya dia dapat bagian lah, dapat titisan, kan? Iya. Nah, kalau secara ekonomi tadi kan ini menstimulan perekonomian daerah, maka dia mempunyai hak untuk bisa mempertanyakan atau menggugat. Oh, ada ruang. Ada ruang. Masyarakat punya legal standing. Legal standing, karena dia kan ada haknya, dia kan untuk mendapat bagian dari APBD itu bagi kesejahteraannya. Nah, apalagi dilihat aksesoris, bayangkan namanya aksesoris apa? Itu orang kaya aja yang aksesoris tuh. Berlebihan. Tapi saya tahu aja maksudnya tuh. Ya memang ada perlu bayangin. Pak Prof, kan kalau kita bicara APBD ada bicara belanja, ada bicara pendapatan kan. Tapi seringkali kan pemerintah juga bilang, pendapatan kita udah mencapai target, bahkan melampaui target misalnya. Artinya pemerintah kan juga sudah berupaya dalam rangka mencari pendapatan misalnya. Prof, dan saya meragukan angka-angka itulah. Jadi kan, saya kan berulang kali mengatakan, karena ini pengalaman kita penelitian. Jadi, menggunakan uji petik kan, uji petik itu tidak sampling. Ya. Nah, ternyata yang dipatoknya target itu di bawah dari potensi. Ya. Kan ada target, ada realisasi di atas target. Berarti dia melampaui target, Bukan. Nah, misalnya potensinya kan 100. Nah, lalu setiap apa namanya? Setiap tahun pendapatan, nah dia menetapkan targetnya 90 misalnya kan. Nah, lalu tahun ini dinaikkan 95. Padahal potensinya tahun 100. Oh iya. Nah, oh iya paham. Artinya kemampuan dia sebenarnya bisa lebih daripada yang ditargetkan. ya. Dan permainannya di sana. Berarti jangan-jangan menetapkan target juga politis. Ya memang itu maksudnya. Jika seolah-olah ini berhasil nih. Ya. Ya kan Dan? Ya. Dikatakan kota yang bisa mengelola dengan baik itu mungkin di Indonesia sangat sedikit ya. Kota yang bisa mengandalkan secara mandiri terhadap PAD-nya. Ya. Nah pasti ada dana transfer dan sebagainya. Membayangkan kota Banjarmasin sebagai ex ibu kota Kalimantan Selatan yang katanya pintu gerbang ekonomi, yang katanya juga sebagai pusat peredaran uang terutama di dagang dan jasanya, itu sangat miris kalau cuma berpatokan dengan PAD yang kalau kita baca di media itu ada PAD perhotelan, restoran, terus PAD pajak iklan, terus juga ada pajak parkir, nah terus ada juga pajak dari sarang walet atau apa gitu loh. Itu media yang baru kita baca ini baru 50% di triwulan ketiga. Bayangkan. Triwulan ketiga berarti berakhir di 30 September. Triwulan ketiga kan? Sekarang kita udah masuk triwulan keempat nih. Iya. Jadi simpelnya gini. Saya rasa kota Banjarmasin ini bisa dikatakan ada kekeliruan dalam pengelolaan keuangannya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kalau itu benar secara pengelolaannya, belanja kita ini bisa berimbang dengan jumlah pendapatan termasuk di timeline-nya. Jangan ada istilah menumpuk di akhir. Ya, menumpuk di terakhir, terus juga pendapatannya di terakhir, eksekusinya pun di terakhir juga. Padahal harus ada skema yang jelas secara timeline, secara perimbangan fiskalnya, pendapatan dan pengeluaran itu sejalannya. Jadi ya jangan sampai ada lagi istilah kontraktor tidak dibayar, gaji tunjangan, gaji insentif tidak dibayar. Sedangkan untuk proyek, mohon maaf, film dan jembatan jalannya aja
cepat, mulus dan sebagainya gitu loh. Oke, artinya kuncinya sesungguhnya bicara tentang tadi sampaikan Bang Jidi kan soal skala prioritas mana yang lebih diutamakan. Kata Pak Prof Haden kan, ya jangan kita koyo-koyoan memasak aksesoris sementara urusan dasar kita belum selesai ya kan Pak Prof. Sementara uang kita terbatas. Artinya kan di situ. Nah, kita nanti ingin juga bicara, kita menghadirkan nanti bisa entah dari pemerintah kota siapa yang hadir misalnya. Syukur-syukur Pak Wali bisa memberikan penjelasan atau dari DPRD dari Badan Anggaran. Kita ingin ada kejelasan soal itu, bagaimana mereka menjelaskan kepada publik. Karena masyarakat berhak tahu kan Pak Prof ya? Bahkan berhak menikmati, bukan berhak tahu. Mas sudah tahu kan dia harus dapat bagian dari APBD itu, bagiannya mereka apa gitu kan? Apakah di bidang program apa gitu kan? Jadi sampai sejauh itu sesungguhnya karena APBD itu adalah barang publik, bukan barang eksklusif milik seorang kepala daerah atau seorang ketua DPRD. Oke, baik, terima kasih Dani, terima kasih Pak Prof Hadin, terima kasih Bang Jidi. Demikian kebersamaan kita dalam ngopi kali ini bicara soal anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Bagaimana kuncinya adalah soal kehati-hatian, bagaimana kemudian mempertimbangkan program yang dilakukan untuk membelanjakan APBD dengan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis dengan segala keterbatasan ruang fiskal daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.